Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, anak-anakku kelas 10-8 dan juga kelas 10-10. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang Python, fungsi dasar Python. Nah, memahami fungsi dasar Python ini sangat krusial ya, atau sangat penting sebelum kita membangun aplikasi yang lebih kompleks. Nah, mari kita bedah satu persatu ya, mengenai komponen utama atau fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama yaitu cetak data atau print ya. Nah, komponen pertama ini paling dasar. Fungsi ini merupakan cara bagi komputer untuk berbicara atau berkomunikasi dengan pengguna, yaitu dengan cara menampilkan hasil hitungan atau teks ke layar Anda. Jadi kalau misalkan kita mengetikkan atau print ya, print mencetak suatu huruf, teks atau kata atau penjumlahan matematika, maka akan ditampilkan oleh Google Colab tersebut ya hasilnya. Itu merupakan fungsi dari print. Adapun aturan penting yang harus kita perhatikan di sini mengenai tipe data. Jika kita menuliskan teks di dalam tanda petik, misalkan print hello world, komputer akan membacanya sebagai string ya, yaitu urutan karakter atau teks biasa. Nah, tapi jika kita menuliskan angka tanpa tanda petik, komputer akan menganggapnya sebagai nilai numerik yang bisa dihitung secara matematika. Sebagai contoh yaitu perintah print buka kurung 2 plus 3 tutup kurung. Nah, akan menghasilkan angka 5 karena diproses secara matematis. Sebaliknya jika menggunakan tanda petik pada angka tersebut, contohnya print buka kurung tanda petik 2 tambah tanda petik 3 tutup kurung, maka hasilnya akan atau menghasilkan 2, 3 ya. Karena komputer hanya menjajarkan kedua teks tersebut tanpa menjumlahkannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke konsep variabel. Secara sederhana, variabel dapat kita bayangkan atau analogikan sebagai sebuah kotak ya. Kotak yang berlabel yang berfungsi untuk menyimpan data. Nah, dalam Python, tanda sama dengan ini memiliki peran sebagai proses pengisian data atau bisa disebut assignment. Nah, artinya kita memasukkan suatu nilai ke dalam kotak tersebut. Keuntungannya menggunakan variabel, yaitu setelah data disimpan, isi kotak tersebut dapat kita panggil kembali atau digunakan dalam perhitungan di bagian kode manapun atau kapan saja. Misalnya kita menyimpan angka 10 dalam variabel bilangan 1, lalu angka 5 dalam variabel bilangan 2. Lalu kita masukkan ya bilangan 1 plus bilangan 2 ke dalam variabel jumlah ya. Jadi bilangan 1 plus bilangan 2 merupakan
variabel jumlah ya. Nah, di sini kita coba langsung print jumlah ya. Print dalam kurung jumlah. Maka jumlah di sini itu akan menghasilkan yaitu bilangan 1 plus bilangan 2. Yang mana bilangan 1 itu 10 ditambah bilangan 2 yaitu 5. Jadi 10 ditambah 5 hasilnya 15. Maka sistem akan menampilkan angka 15. Nah, lalu kita akan bahas array ya, yaitu mengelola data dalam jumlah besar. Nah, bagaimana jika kita memiliki data yang sangat banyak? Misalnya ada 100 nilai. Ada 100 nilai, pasti kita gak bakal efisien jika kita harus membuat 100 kotak atau variabel yang berbeda. Solusinya yaitu menggunakan array tersebut. Nah, di sini dianalogikan ya. Array memungkinkan satu variabel memiliki banyak ruang penyimpanan atau laci. Namun, ada satu aturan ya, aturan yang tidak bisa dilanggar atau harus diingat. Komputer tidak memulai atau menghitung dari angka 1 ya. Melainkan mereka menghitung atau memulai dari angka 0. Jadi jika Anda ingin memanggil data yang berada di urutan pertama dalam sebuah array, maka Anda atau kalian harus mengakses indeks ke 0. Atau kita tulis 0 ya, untuk mengakses data pertama. Contohnya di sini ya. Data sama dengan 10, 9, 7, 8, 10, 8. Nah, jika kita ingin mengambil data ke 1 atau menampilkan data 1, indeks ke 1, maka akan menghasilkan 9. Kenapa 9? Karena awalannya itu indeks 0 ya. Di sini tuh indeks 0. Dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalkan kita print data 0, maka hasilnya akan 10 ya. Indeks itu dimulai dari 0. Nah, selanjutnya itu pengulangan loop for. Setelah kita memiliki data yang tersusun dalam array, nah kita seringkali perlu memeriksa kembali atau memproses data tersebut satu persatu. Nah, disinilah fungsi loop atau perintah for bekerja ya. Perintah for secara otomatis menyuruh komputer untuk mengeksekusi atau memeriksa seluruh isi array dari awal hingga akhir tanpa kita harus menuliskan perintah berkali-kali secara manual. Jadi kita nggak perlu print satu persatu ya. Print indeks ke 0, indeks 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, yang terakhir yaitu pengulangan atau loop ya, menggunakan fungsi for. Setelah kita memiliki data ya, yang banyak yang tersusun dalam array, kita sering atau perlu ya memeriksa atau memproses data tersebut satu persatu. Nah, disinilah fungsi loop atau perintah for ya bekerja untuk memudahkan proses tersebut. Perintah for secara otomatis menyuruh pada komputer untuk mengeksekusi atau memeriksa seluruh isi array dari awal hingga akhir tanpa kita harus menuliskan perintahnya berkali-kali secara manual.
Jadi di sini misalkan kan data di indeks ke 0 ada 10, indeks ke 1 9, 7, 8, 10, 8, dan seterusnya. Nah, di sini kita tidak perlu print satu per satu ya. Indeks ke 0, indeks ke 1, kedua, dan seterusnya. Kita cukup menuliskan seperti ini ya. For element in data titik 2 print dalam kurung petik 2 nilai sama dengan koma elemen tutup kurung. Nah, di sini maka akan menampilkan nilai karena kita print nilai sama dengan, lalu di sini akan menampilkan elemen dari indeks data di atas. Jadi akan menampilkan nilai sama dengan 10, nilai sama dengan 9, nilai sama dengan 7, dan seterusnya. Sampai data di indeks terakhir ya. Sekarang kalian kerjakan ya latihan di LKPD dan juga pengerjaannya di Google Colab di link yang Bapak berikan. Kalian kerjakan di folder kelompok masing-masing. Misalkan di sini kelompok 4, lalu di sini ada pertemuan tanggal 14 April sama pertemuan tanggal 21 April. Klik yang pertemuan hari ini ya, tanggal 21 April. Di sini ada Google Colab yang tersedia. File Google Colab. Kalian buka. Lalu jangan lupa konekkan ya, klik connect sampai terhubung. Nah, kalau sudah terhubung, kalian kerjakan perintah di LKPD di Google Colab ini ya. Kalian kerjakan latihan 4, latihan 5, dan juga latihan 6 ya di sini. Seperti pengerjaan tugas pada minggu kemarin ya. Kemarin Bapak lihat banyak juga kelompok yang mengerjakan LKPD-nya, tapi di Google Colab-nya kosong ya, tidak mengerjakan. Kalian mengerjakannya di mana ya? Jadi ingat ya, pengerjaannya itu ada dua ya, pengerjaan di Google Colab dan juga pengerjaan di LKPD. Nah, untuk penilaian tiap minggunya ya, tugas-tugas kehadiran dan keaktifan, bisa kalian akses di folder di bawah ya. Di sini ada beberapa file kehadiran, keaktifan, dan nilai tugas setiap minggunya ya. Kalian yang sudah mengerjakan bisa dicek ya, diupdate apakah nilai kalian sudah masuk atau belum. Mungkin cukup sekian ya yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau bingung ya pengerjaannya, boleh ditanyakan lewat WA. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.